Melalui mimbar ini kami mengajak kita semua selalu menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia kita mendapat ulung dewan masjid ini dalam rangkaian melaksanakan perintah daripada Allah. Tak lupa juga selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang menemani kita selaku umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan peradaban dan alam yang penuh dengan akhlak karimah. Yang pertama mungkin kita juga harus menyampaikan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin karena sampai dengan saat ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sampai ke bulan Ramadan 1436 Hijriah. Ini adalah satu bulan yang penuh rahmat, satu bulan penghapus dosa. Kita kilas balik bagaimana perjalanan bulan Ramadan ini pada saat Rasulullah dan para sahabatnya, bahwa menunggu bulan Ramadan ini seperti menunggu suatu rahmat yang sangat luar biasa, sehingga para sahabat dan Rasulullah selalu menghendaki kalau perlu sepanjang tahun dalam bulan Ramadan, karena bulan Ramadan ini adalah pengampun dan penghapus dosa-dosa itu. Maka para sahabat Rasulullah juga mengharapkan ibaratnya bahwa bulan Ramadan ini adalah sebagai sumur yang jernih, sumur yang sejuk. Kita ingin meminum air yang sejuk dan ingin juga membawa air yang sejuk ini di dalam perjalanan hidup kita ke depan. Kalau kita kilas balik juga sekali lagi bahwa pada waktu itu adalah Hijriah Arab, kita bisa bayangkan bagaimana keringnya, bagaimana dahaganya. Begitulah kira-kira bulan Ramadan ini adalah penyejuk dan bisa melepas dahaga kita dan hikmah menuhi untuk perjalanan ke depan. Jadi sekali lagi ini adalah suatu bulan yang cukup memberikan rahmat kepada kita. Kemudian yang kedua, terima kasih kami kepada Marijil dan kepada PHBG yang telah mengundang kami untuk hadir di sini. Ini adalah merupakan satu kebahagiaan, suatu kebanggaan bagi kami karena kami dapat bersilaturahmi Mariama dengan UBWN yang mungkin kami yang partner sudah menjalani pemerintahan ini selama 2,5 tahun. Mungkin baru kali inilah kami dapat bertemu. Bukan dalam arti kata kami mengabaikan Kecamatan Kebayakan, bukanlah kami lupa di Kecamatan Kebayakan, tetapi hari yang itu dapat membayangkan bahwa luas Kabupaten Aceh Tengah ini kita tarik ke arah timur, mulai dari Sulu sawah Kupaman, dari Ufuk Timur sawah Ufuk Barat. Kita tarik garis lurus mulai dari Tumpak Mata dari utara sampailah ke selatan. Jumlah penduduk 221.738 jiwa. Kita kambulan BWN ini kita bon Belangku Bangka, Geremangku Belangku Bangka menampung gitu. Jumlah di masyarakat Aceh Tengah ini. Kemudian jumlah kecamatan yang 14, kampung yang 359, kemukiman yang 20. Dihitung setun bahwa hari adalah 360 hari, maka hanya 2 hari yang bisa kita libur kalau kita ingin menjajaki dari desa ke desa. Namun demikian bukan dalam arti kata kami lalai, bukan dalam arti kata kami lupa, tetapi kami selalu besar Mariama ini walaupun yang berbeda, tapi memikirkan bagaimana supaya tingkat kesejahteraan daripada masyarakat Aceh Tengah ini akan lebih baik untuk masa-masa yang akan datang. Inilah menjadi itikat kita, inilah menjadi cita-cita kita
karena biar bagaimanapun ketika ikuti sunnah Rasul, perintah Allah, bahwa kita berkewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperkecil kalau perlu menghilangkan jumlah kemiskinan, angka-angka kemiskinan, karena menurut para ulama menurut guru bahwa kemiskinan itu adalah mendekati dengan kekecilan. Oleh sebab itu kita selalu berupaya bagaimana supaya masyarakat Aceh Tengah ini tetap dalam keadaan sejahtera. Oleh sebab itu, karya perempuan Indonesia di bulan yang baik ini, di hari yang baik ini, marilah terus kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Keimanan dan ketakwaan inilah sebagai modal dasar, inilah sebagai modal kita untuk menjajaki atau berjalan untuk menempuh kehidupan di masa-masa yang akan datang. Maka ketika berperingat karena biar bagaimanapun hebatnya kita, bagaimanapun berpangkatnya kita, bagaimanapun kayanya kita, tapi di sisi Allah adalah berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan kita. Oleh sebab itu agama Islam demikian jelas telah mengajarkan kepada kita yang disampaikan oleh guru yang berdasarkan kepada firman Allah dan sunnah Rasul. Karena tidak ada hal lain. Kalau kita masih hidup, arah sulit itu kita masih bisa hidup dan masih bisa meminta bantuan ke tetangga. Apabila kita sakit, mungkin kita ngobrol menjadi tolong kumpul, kumpil dan kumpulmen. Tetapi pada saat-saat gentil kita di ujung hidup kita, kesediaan di cuma dua demen kita kini gayudi di sawah hatul itu berarah yang perlu kita hindari, itulah kita. Oleh sebab itu yang memberikan kepada kita keyakinan, kesabaran, kekuatan kita sehingga kita tidak bimbang dalam menghidupi dan menjalankan kehidupan ini, maka Islamlah yang harus kita pegang itu. Oleh sebab itu pemerintah Jokowi selalu mengatakan adalah kerja dan kerja. Maka melalui jumlah ini juga kami mengajak kepada seluruh masyarakat Aceh Tengah, marilah kita terus beribadah dan beribadah. Itulah sebagai pegangan kita di dalam menyelesaikan kehidupan di hari yang akan datang. Kita harus meyakini dengan kita tetap berpegang teguh kepada Al-Quran yang kita peringati pada malam hari ini. Ini adalah suatu anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luar biasa kepada umat manusia yang telah dapat memberikan tentang pencerahan, tentang pola-pola kehidupan dari seluruh aspek kehidupan itu diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Turunnya Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk bagi kita. Sekaligus kami ulanginya, apabila kita dikenai orang-orang muda di sini, apabila kita risau, apabila kita gelisah, apabila kita dalam kesuntukan, mari murung-murung kita baca Al-Quran, mari kita murung-murung berpikir sehingga ini akan dapat menerangi kita di dalam menjalani kehidupan kita. Oleh sebab itu, wali amali itu marilah kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sering melakukan dan kemudahan kita sehingga menjadi tugas ini dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Kemudian terakhir juga apresiasi kami, terima kasih kami kepada PHBI, tentu di bawah pimpinan dari Kamarudin dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat Aceh yang sudah melaksanakan malam ini juga arah pengajian, arah juga musabakah yang insyaallah sebentar lagi akan diberikan hadiah. Aku juga secara pribadi boleh isi bergerak kecil caking isi beliati untuk meringankan PHB ini arah untuk dikio 1-2 titik dan berlaku batu besar dakwah ketinggian PHB ini sudah berusaha kurang lebih maaf, dan dengan ucapan yang terakhir sekali adalah ihdinas siratal mustaqim. Berizin, terima kasih amai dan kuberene wa akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasihnya. Putri Asmini. Hah? Oh ya, oh ya Semara kan. Lanjut bang. Baik.